Pemirsa, kita akan kembali berupaya untuk menghubungi Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia Bapak Roy Nicholas Mande untuk membahas mengenai dampak dari PPN 12%. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam Mbak Fitria. Baik Pak Roy, apakah dari pantauan Anda sudah ada dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha terutama di bidang retail sebagai imbas kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diterapkan awal tahun depan? Ya, yang pasti kita akan menghadapi situasi pelemahan daya beli. Walaupun beberapa barang yang dikecualikan dengan kenaikan PPN maupun PPN-nya ditanggung oleh pemerintah DTP, tetapi kita ketahui bahwa setiap pedagang atau setiap penjual kan tetap harus membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan nilai yang sudah naik PPN-nya. Dan itu akan mengakibatkan harga-harga di market juga akan naik walaupun itu tidak kena PPN atau tidak pajaknya ditanggung pemerintah. Nah, dengan demikian otomatis pelemahan daya beli itu akan terus terjadi. Ya, kita tahu bahwa kita baru menghadapi deflasi 5 bulan dengan PHK yang sudah hampir 65.000, dengan penurunan mid level 9,2 juta. Nah, ini semuanya diperlukan sense of crisis dari pemerintah melihat situasi ini. Kita sangat mengerti bahwa undang-undang ini harus jalan, ya, yang sudah ditetapkan dalam tahun 2021. Tetapi masa waktu ditetapkan 2021 itu berbeda dengan tahun sekarang. Ya, kondisi tahun pada saat ditetapkan itu oleh ratifikasi anggota wakil rakyat kami, itu suasananya berbeda, suasananya sangat jauh berbeda. Nah, diperlukan sense of crisis untuk hal ini. Baik Pak Roy, pemerintah sendiri kan mengklaim memberikan stimulus untuk meredam dampak kenaikan PPN. Menurut Anda apakah itu akan menjadi sebuah solusi? Stimulus yang diberikan kalau menurut kami melihat dan mendengar apa yang sudah disampaikan kemarin oleh pemerintah itu tidak signifikan. Karena hanya diberikan 2 bulan, ya, yang berkaitan dengan misalnya, ya, kaitan dengan adanya pemotongan biaya listrik, ya, kemudian juga akan ada pajak yang juga dialokasikan, didiskresikan, dan berbagai hal yang mungkin saya tidak mengulang lagi, tetapi itu tidak diberlangsungkan untuk minimal 1 tahun fiskal lah misalnya, sampai 31 Desember 2025. Tapi semuanya itu hanya berjalan dengan waktu yang sangat singkat dan itu tidak memberi dampak yang sangat signifikan sebenarnya. Itu hanya sebagai sweetener kalau menurut kami, ya, sebagai sweetener supaya polemik juga dapat diatur, dimanage, ya, dan segala sesuatu diharapkan bisa recovery dengan sendirinya. Kita tahu bahwa 100 hari program kabinet baru juga belum selesai, ya. Belum ada hasil yang berdampak untuk bagaimana meningkatkan kinerja daripada produktivitas para pelaku usaha maupun juga daya beli dari masyarakat. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Oke, artinya dari segi momentum kebijakan untuk menaikkan PPN 12% ini belum tepat, Pak Roy? Sangat tidak tepat, ya, sangat tidak tepat karena pemerintah tentu berharap melakukan ini kan untuk penerimaan negara yang sangat mudah karena pemerintah tidak perlu bekerja. Yang bekerja pelaku usaha memungut PPN dari setiap transaksi, ya, yang memang kebutuhan sehari-hari itu akan dikenakan. Kemudian perawatan kesehatan yang PIP dan lain sebagainya akan dikenakan. Nah, ini semuanya kan yang memungut pelaku usaha dan paling mudah dengan cara PPN. Padahal kita tahu kontribusi 1% ini kalau diperhitungkan dengan nilai PPN 2023 yang sekitar 749 triliun, kenaikannya lebih kurang hanya 9,09%, 75 triliun saja. Ya, ini kan masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan, misalnya underground ekonomi. Ini masih banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Intensifikasi wajib pajak, ini masih banyak yang belum terkena wajib pajak, ya. Import ilegal, ya, masih banyak thrifting yang beredar. Ya, kemudian banyak hal yang tentunya bisa dilakukan, perampasan aset misalnya, ini belum masuk prolegnas tahun 2025. Nah, jadi bagaimana
kondisi yang paling mudah saat ini yang dipikirkan tentunya ya ini dengan mengenakan PPN. Dan ini yang melakukan adalah pelaku usaha. Nah, sementara pelaku usaha tidak diberikan satu ruang stimulus ya yang berkelanjutan. Ini dengan stimulus yang hanya beberapa waktu atau beberapa saat saja sebagai sweetenernya. Oke, baik Pak Roy, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.